kita ngakalinnya itu juga tidak yang setiap bulan kita ada. Jadi kita lihat di kalender, ternyata minggu pahingnya ini tanggal 18. Tanggal bokeh gitu. Hah? Minggu pahing ini jatuhnya tanggal 18. Aduh, orang juga belum gajian gitu. Jadi kita ngeliat itu juga. Orang belum gajian, coba next bulan berikutnya. Oh, tanggalnya 26. Oke nih, udah kita bikin. Tapi kalau misalkan ternyata udah selang waktunya udah lumayan lama, kita pernah sih bikin yang tanggalnya itu di tengah banget, jadi tanggal bokeh banget. Jadi minggu pahing tuh jatuh di tanggal 20 gitu. 20 itu kan bokeh berat ya. Terus minggu berikutnya jatuhnya berarti Pon Waki Kliwon Legi Pahing Pon Waki. Jadi minggu Waki. Jadi minggu berikutnya itu minggu Waki. Bukan pahing. Bukan pahing. Jadi di tanggal 20-nya ini, minggu pahingnya kita buka open PO. Pasarnya tuh minggu pahing dong. Minggu pahing, tapi kita pengirimannya di minggu Waki. Cool. Berarti ya merubah strategi, bukan keadaan yang disalahin. Betul ya. Cool. Karena kita terbiasa mencari solusi sih Mbak, bukan yang saling menyalahkan gitu. Karena ya buat apa kalau saling menyalahkan tuh nggak selesai. Jadi solusinya apa nih? Terus gimana nih strateginya? Karena kalau kelamaan takutnya komunitasnya pergi ke tempat yang lain gitu ya. Makanya kita tuh punya grup yang setiap pasar minggu pahing ada grup sendiri di WhatsApp. Tapi setelah itu selalu aku bubarin. Jadi pas udah semuanya selesai itu kita bubarin. Tapi kita punya grup yang besar di Telegram. Tapi monggo, kita tidak membatasi join, nggak join silahkan. Maksudnya kalaupun ada info-info seputar UMKM kita akan nge-share di situ. Tapi kita tidak mengharuskan teman-teman untuk join di situ. Berarti itu media Telegram jadi salah satu untuk meraup komunitas juga ya. Betul. Baik mereka mau ikut atau enggak, tapi seenggaknya edukasinya sudah disalurkan. Baik yang sudah pernah ikut pasar minggu pahingan atau yang belum, nggak apa-apa silahkan. Harapannya di situ nanti untuk media sharing-sharing gitu. Karena kalau ibu-ibu tuh ya Mbak biasanya. Kenapa tuh? Jadi biasanya open call for tenan ini kita upload di sosmed, Instagram, Facebook gitu. Nah jangka waktunya cuma 1 minggu. Sementara biasanya itu belum ada 1 minggu kuotanya udah full. Jadi ada yang tiba-tiba japri kayak aku, Mbak kemarin banyak pesanan, aku nggak buka Instagram seminggu ini, aku boleh nggak ikut gitu. Jadi jalur CEO ya. Aduh gimana nih gitu. Jadi aduh aku ketinggalan info Mbak. Jadi memang rata-rata kendalanya kalau yang ibu-ibu ya biasanya memang mereka tuh nggak update. Gitu sih. Jadi memang harus, jadi aku punya tim admin yang memang dia ngingetin by WhatsApp. Ada ini, ayo daftar atau enggak. Tadi Telegram kan open for public. Open. Mbak Rani, Mbak Nami bisa join Mbak. Karena kita juga jualan Mbak. Kita sudah memulai dan mau mengembangkan gitu. Siapa tahu bisa ikut minggu pahing. Boleh. Untuk apa sih pemotongannya nanti kita ngomongin di belakang. Habis ini ya. Oke. Nah, mungkin dari Nomi ada mau tanya lagi nih Mi? Dari aku tadi udah cukup banyak sih ilmu-ilmunya sih. Kayaknya udah banyak nih. Kayaknya Mbak Reni juga udah capek jawabnya. Udah semuanya apa yang belum ya? Atau ada Mbak yang mau ditambahin kira-kira? Buat para pebisnis yang kira-kira akan memulai untuk membuat sebuah komunitas. Untuk sebuah komunitas tuh kuncinya sabar. Ya, kuncinya sabar. Terus luwes. Terus juga jangan tidak mau dikritik. Jadi saran dan kritik tuh diterima aja. Terlepas itu nanti akan diterima atau enggak dengan tim ya. Misalkan aku memberi saran atau mengkritik Mbak Naomi. Yang penting penerimaan Mbak Naomi ke aku baik gitu. Karena komunitas itu ketika satu orang, komunitas itu kan terbentuk dari beberapa orang gitu ya. Ketika satu orang ini udah nggak respect sama salah satu instansi itu atau komunitas ini, dia bisa menyebarkan dengan mudahnya, gua nggak suka sama mereka, ininya treatmentnya nggak bagus, ininya nggak bagus. Nah sementara yang kami jual di Omah Ulang Re itu hospitality.
Oke. Jadi Pelayanan. Iya, jadi hospitality-nya ya harus bagus. Oke. Dan buat para tenan pun juga harus sabar juga, jangan kalau dikasih masukan dari komunitas ataupun dari buyer juga harus tetap nerima. Ini lama banget responnya gini. Padahal adminnya lagi nanganin chatnya sabar ya Mbak, sabar ya. Iya benar. Berarti memang sabar tadi ya Mbak ya. Sabar, luas, terus mau menerima saran dan kritik. Itu sih. Terlepas itu kritik atau saran mau diapain, terima dulu. Yang penting penerimaannya baik. Penerimaannya baik. Terkadang kan memang manajemen emosi ya Mbak ya. Iya bener Mbak, itu bener banget. Kadang memang ada yang penyampaiannya emosi gitu ya. Terus kalau orang penyampaian udah emosi, kita menerimanya juga apaan sih nih orang emosi. Tapi setelah kita telah, maksudnya bener sih yang disampaikan tadi gitu. Cuman emang caranya dia aja begitu. Caranya mungkin kayak gitu. Oke guys, ayo kita kaji yuk. Kayak gitu sih akhirnya. Manajemen emosi ya, karena komunitas itu kan kumpulan dari beberapa banyak orang, beberapa kepala itu kan pasti beda-beda dikumpulin kan. jadi satu. Kita berusaha untuk dewasa dalam menyikapi, meskipun itu cukup sulit, tapi ya sulit buat bisnis jadi salah satu saran ya. Iya. Betul. Membuat sebuah komunitas gitu. Jadi emang pada highlightnya yang bisa kita lihat hari ini, emang komunitas itu menjadi salah satu peran penting di mana UMKM atau para pebisnis itu bisa growth, bisa saling sharing dengan komunitas itu sendiri, dengan para buyernya, juga dengan para tenan lain, bahkan bisa berkolaborasi ya Mi ya. Antar teman ya. Gitu. Jadi apa ya, poinnya sebenarnya sangat krusial, bahkan impactnya nggak cuma untuk bisnis itu sendiri, tapi untuk sosialnya, community ya. Jubelia bisa bikin ini berarti komunitas ya kan. Iya, mungkin nanti jadi partnership sama iya kan. Kita Jubelia X Pasar Minggu Pahing. Iya, boleh. Kami tunggu the next Pasar Minggu Pahing. Teknologi yang bergabung dengan sebuah budaya. Betul. Tadi apa, kekunoan dalam kekinian. Iya, pas kan. Iya. Nanti kita bahas di luar ini ya. Oke, kalau gitu kita cukup banyak ilmu-ilmunya. Belum, jangan dulu, kita open question dulu nih. Iya benar. Buat teman-teman, silakan banget yang mau bertanya, boleh dari tim dicantumkan pertanyaannya di tim Zoom atau di Telegram. Di Telegram ada juga. Ada, kita ada Telegram, Mbak. Sama Mbak, mengakomodir komunitas kita. Bisa merger ya. Mau merger apa dia posisi Mbak? Canda Mbak. Jadi dari Telegram ya. Saya tadi kurang terlalu mendengar masalah PMP. Sekarang kita masih bisa join nggak di sana? Terus kapan event offline-nya bakal diadain lagi nih? Offline ya. Boleh join dulu nggak nih Mbak? Join pasti boleh. Join boleh. Siapapun boleh join. Pokoknya yang punya usaha rumahan, terus lokal itu tadi, produknya apapun, jadi mulai makanan, handicraft, fashion, home living, ada macam-macam kok yang kemarin juga. Tapi berarti barang import nggak bisa ya Mbak? Nggak boleh. Emang itu buatan lokal ya, kayak misalkan racikan oil tapi bikin sendiri boleh. Itu kan produksi rumahan ya, itu boleh. Nah, kapan acaranya? Setelah Lebaran. Kapannya mungkin bisa follow Instagramnya @pasarminggupahingan atau @omahulangre, karena semua infonya ada di situ. Jadi banyak banget juga yang DM kapan. Kita selalu bilang nantikan infonya di Instagram kami @omahulangre dan @pasarminggupahingan. Jadi ada 2 Instagram ya Mbak ya? Iya. Jadi untuk kita pisahin, Omahulangre itu untuk khusus sanggar, khusus komunitas besarnya ya. Iya, untuk the whole besar. Iya. Whole activity-nya si Omahulangre untuk Pasar Minggu Pahingan tuh khusus sebenarnya. Karena dulu waktu online yang pertama kita masih menggunakan Instagramnya si Pasar Minggu Pahingan, si Omahulangre untuk yang acara pertama. Tapi terus meningkat. Kita harus punya sendiri nih. Akhirnya kita bikin sendiri Pasar Minggu Pahingan. Pertanyaan kedua. Iya, ada pertanyaan kedua nih Mbak. Nah, untuk tenan yang bergabung dengan komunitas, apakah tetap melakukan promosi untuk menaikkan penjualan, misalkan membuat promo, atau sudah dibantu promosi nih oleh PMP? Dan sistemnya seperti apa? Apakah bagi hasil atau gimana? Jadi kalau untuk promo itu semuanya kan nanti media promonya dari Pasar Minggu Pahingan dan Omahulangre. Kita pasti upload, kita pasti reshare, kita pasti mempromosikan. Tapi biasanya memang teman-teman sendiri juga
promosi sendiri di akunnya mereka masing-masing. Iya, tapi ya ada juga yang nggak punya sosmed, ada juga yang punya Instagram, punya cuma WhatsApp doang ya ada gitu. Tapi produknya laku banget. Jadi kayak salah satu contoh tuh produk baceman, tempe bacem, tahu bacem, empal bacem, kepala kambing bacem, macam-macam semua dibacem. Dia punya Instagram, tapi dia laku banget produknya. Terus jadi di situ ya modelnya kayak apa sih, kita nggak membatasin sih, yang penting produknya tadi lokal, terus tanpa pengawet, pewarna, dan pemanis buatan itu. Siapa lagi Mbak yang kedua Mbak? Sistemnya seperti apa? Bagi sistemnya. Hasil atau gimana? Jadi ada biaya pendaftaran, biaya pendaftarannya 100.000. Bagi hasilnya itu 10% dari hasil penjualan. Udah include sama kalau kalian bikin promosi segala macam gitu ya. Udah include semuanya. Jadi kita promoin, teman-teman juga bisa promo sendiri karena kan nanti kan kita bikinin desain flyer baru yang khusus PMP gitu kan. Jadi nanti kita kasih juga ke teman-teman tenan untuk mereka upload di Instagram mereka masing-masing. Jadi modelnya, jadi ada pertanyaan nih Mbak dari aku untuk membantu para pebisnis mungkin. Jadi modelnya adalah si para customer atau buyer akan masuk ke dalam PMP atau akan ada link tertentu untuk mereka melihat semua katalog dari PMP. Nah, katalognya itu so far ada di Instagram sebenarnya. Jadi per post di feed itu per tenan. Per tenan. Jadi kayak misalkan tenannya Rani Bakery. Terus jualannya ada, kita batasin tuh biasanya 30 produk. 30 produk. Tapi kan berarti 10 karosel ya? Include di 10 karosel tuh. 3 ya. Harga. Jadi misalkan Rani Bakery jualannya roti sisir. Harganya 20.000 per kotak. Gitu. Ukurannya 20 x 10 cm gitu. Jadi nanti si pembeli itu mereka yang akan scroll biasanya malam sih, karena biasanya orang-orang pada upload ke Google Form itu tuh jamnya jam malam, jadi biasanya sambil pada tidur sambil ngelis aku mau belanja ini, mau belanja ini, nanti mereka ngelis. Nah, sistem pengambilannya 2, mau dikirim ke rumah dengan mereka masukkan alamat atau ambil di Olahraga. Bopis Boris nih. Jadi untuk pertanyaan tadi sebenarnya boleh buat promo sendiri, tapi juga nanti dibantuin promosi dari PMP. Dan nanti flow-nya tadi juga ada ya, biaya pendaftaran, terus bagi hasilnya 10%. Jadi buat para pebisnis yang memang mungkin tertarik ya untuk bergabung bersama PMP atau ikutan PMP, itu boleh terusan nggak Mbak? Boleh. Kali ini saya ikut, nanti saya ikut lagi. Selama lulus kurasi. Iya, selama lulus kurasi. Jadi biasanya ya saking banyaknya dan takut nggak lolos gitu, pas sebelum ada pengumuman open call for tenan tuh biasanya kita bikin woro-woro dulu, nantikan ya jam 4 kita mau upload gitu. Jadi supaya nggak ada yang komplain, karena banyak yang komplain tuh Mbak aku nggak masuk, aku telat, aku ini. Ya, jadi kalau ada yang mau mau lihat-lihat gimana sih, atau mungkin mau belajar aksara, nari, boleh datang aja ke Mau Langre. Betul. Mbak Rani, Mbak Naomi, kapan? Siap. Nanti kita mampir abis. Atau kalau WFH di sana juga bisa. Betul banget. So, kayaknya ini akhir penutupan deh Mbak dari talk show kita hari ini. Nah, kita mau thank you banget nih sama Mbak Reni Ajeng udah berbagi ilmu. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Jadi dapat banyak insight baru. Betul. Nggak cuma buat para pebisnis yang mungkin mau buat komunitas, buat kita para pekerja juga sebenarnya jadi ada knowledge baru aja. Oke, kalau gitu terima kasih Thank you banget Mbak Reni. Kita akan ngobrol lagi nanti di belakang backstage. Mbak Reni mau lihat mana nih? Kanan, kiri? Thank you ya Mbak Reni ya. Terima kasih. Ya, jadi udah selesai nih teman-teman. Kita tadi aku lagi agak ini ya, excited banget loh Ran ngobrolinnya. Karena maksudnya perannya tuh impactful banget, gak cuman ke bisnis tapi bisa sampai ke kita ngomongin orang gitu loh. Sosialisasi, betul. Sosialisasi sosial. Aduh, belibet. Ngobrol kalau sama orang pinter gitu Ran, susah. Kekuras. Udah kekuras energi duluan nih. Iya, benar. Oke, apa lagi Ran setelah ini kita mau bagi-bagi hadiah seperti biasa. Apa tuh pertanyaannya? Sebenarnya simpel banget sih pertanyaannya. Itu
Menurut teman-teman yang lagi nonton nih, sepenting apa sih komunitas untuk mengembangkan bisnis teman-teman? Nah, jawabannya boleh share di Telegram. Nanti akan diumumkan pemenangnya, dan pemenangnya akan mendapatkan Jubelio Webster free selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, udah payment gateway, udah dari feature reseller, udah ekosistem semua lengkap. Udah nggak perlu lagi cari-cari template atau bikin-bikin ya. Betul. Jadi udah nggak pusing. Iya, tinggal kirim jawabannya dari pertanyaan Mbak Rani, nanti kita akan kurasi di dalam Telegram sama timnya Jubelio. Oke. Thank you kali ya sama teman-teman yang udah nonton. Saksikan nanti di Jubelio volume 4 bersama aku dan Naomi lagi. Iya, dengan warna yang baru. Iya. Mungkin kedepannya kita bisa pakai batik kali ya. Boleh. Iya. Bye semuanya. Thank you semuanya.